Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan ekspor database melalui manajer database HDSQL ya. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, terutama yang belum paham ya, bahwa database yang kita gunakan dalam pembuatan web ataupun dalam pembuatan aplikasi-aplikasi yang menggunakan MySQL itu sejatinya itu merupakan server dari database MySQL itu sendiri. Namun dalam paket database yang biasanya digunakan untuk pengembangan seperti SAM ataupun Laragon ya, itu memungkinkan kita mengelola databasenya menggunakan PHP-MyAdmin ataupun menggunakan HDSQL ya. Jadi kalau kita berada dalam sebuah antarmuka HDSQL seperti ini ya, ini databasenya dan ini tabelnya ya, dan kita menghendaki ingin ekspor atau mengeluarkan ya, sehingga nanti memungkinkan untuk diekspor orang lain ataupun diekspor pada komputer server yang lainnya ya. Misalnya saya punya database dengan struktur seperti ini ya, dan datanya seperti ini ya, maka cara melakukan ekspornya adalah dengan cara klik kanan dengan di databasenya atau di tabelnya ya, nanti sama saja tampilannya ya. Karena nanti setelah kita klik ekspor ya, kita diminta juga atau bisa ya memilih di sini tabel mana yang akan diekspor ya. Kemudian sampai halaman ini ya, untuk ini maksudnya ya, nanti yang kita ekspor kan nanti formatnya SQL ya. Jadi nanti kalau ini kita klik buat ya, nanti ada kode create database-nya, dan ini kalau kita klik buat ya, nanti ada kode create tabelnya ya. Kemudian database-nya kalau kita klik masuk ya, maka nanti database yang ada di sini ya, yang ada di sini nanti juga akan ikut ya, ini ya. Ini nanti juga akan ikut ke ekspor, dan nanti ada kode untuk insert-nya ya, sehingga nanti kalau kita ekspor ya, nanti kita lihat hasilnya ya. Ini kita klik masuk ya, kemudian ini kita tempatkan ya. Ini misalnya saya tempatkan di new folder ya. Ini kemudian setelah itu kita beri nama ya. Sebaiknya namanya sama dengan nama database-nya ya. Misalnya adalah ini namanya adalah PBO 2023 Priyadi ya. PBO 2023 Priyadi seperti ini ya. Oke. Nah, setelah sampai sini belum selesai ya, kita harus klik export ya, sehingga nanti baru dieksekusi proses ekspornya ya. Oke, setelah klik export ya, maka ini kita tutup ya, berikutnya ya. Ini bisa kita klik tidak ya, kita lihat hasilnya ya. Tadi kita simpan di SQL ya, di sini ya. Nah, hasil ekspornya itu ekstensinya ya, .SQL seperti ini ya. Nah, kita kalau mau lihat ya, di sini ya, bisa kita lihat ya menggunakan editor-editor kode kesayangan kita ya, seperti Notepad++ ataupun Visual Studio Code ya. Di sini misalnya saya buka menggunakan Notepad++ ya. Nah, kalau kita buka menggunakan Notepad++ ya, nanti kalau kita lihat dan kita perhatikan ya, karena kita tadi memilih buat database ya atau create database ya, maka di sini ada kode untuk create database-nya, sehingga nanti kalau diimport dia otomatis punya nama dari database yang kita import ya. Demikian juga dengan create tabelnya, itu nanti strukturnya ya dari apa, ini ya, tipe datanya ya, kemudian ini ya atributnya ya, kemudian name, tipe data, nama kolom, tipe data ya, dan atribut-atributnya semua masuk, termasuk nanti primary key-nya dan jenis engine-nya ya. Nah, kemudian untuk datanya ya, ini juga dimasukkan ya, karena ketika tadi kita klik ini ya, ketika kita klik export ya, kita lihat ya di sini ya. Ketika kita klik export ya, kita pilih di sini masuk ya, sehingga nanti hasilnya di sini ada insert into ya, sehingga nanti data-data yang ada di sini ya, ini mirip dengan yang tampil. Nah, ini merupakan isi dari. Nah, ini kita tutup dulu ya, tutup ya. Oh sorry, oh ya. Ini adalah isian ya dari data ini ya, yang di insert sini ya. Yang lainnya ini itu ya, query tambahan lah dan beberapa komentar ya. Kemudian setelah itu ya, ketika kita diminta untuk mengirimkan database kita ya, maka yang dikirim adalah file ini ya, sehingga nanti bisa digunakan oleh orang lain ataupun nanti server komputer yang lainnya. PBO 2023 Priyadi, yang terpenting di sini adalah ekstensinya SQL. Oke, demikian petunjuk untuk mengekspor database menggunakan itu ya, manajer database HDSQL. Terima kasih.